Selamat pagi, Bu Kartika. Pagi, Bapak. Pagi. Selamat pagi juga, Bu Septi, Bu Anugrah. Iya, Selamat Pak. pagi Pak Sony. Ketika Bu Anugrah. Selamat pagi Bu Sep. Selamat bergabung, Bu Ari, Bu Siti Galuh. Oh iya, Bapak Ibu silahkan mengetikkan nama ya di grup chat untuk rekap kehadiran Pikon hari ini. Selamat bergabung, Bu Pauline, Bu Sinaria, Bu Fitria. Silahkan tuliskan namanya di grup chat. Selamat bergabung, Bu Eka, Bu Jen. Silahkan ketikkan namanya di grup chat ya sebagai rekap kehadiran. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silahkan dituliskan namanya ya di grup chat. Sudah ada namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selamat bergabung, Bu Ita. Iya, Bapak. Silahkan tuliskan namanya di grup chatting ya, di grup chat. Bu Erma, selamat bergabung, Bu Erma. Ya, Pak. Posisi di mana, Bu Erma?
Di kantor atau di rumah? Di rumah. Di rumah sama kayak gitu ya. Ya belum ke kantor lagi. Kalau WFO hari apa? Di rumah mulu udah pas sekarang. Oh gitu. Oh gitu ya, di rumah. Paling disuruh kantornya hari Sabtu. Oh gitu. Kalau nggak Senin ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang belum menuliskan nama di grup chat, diketikkan saja namanya untuk rekap kehadiran ya. Saya cek suara dulu, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu-ibu? Jelas, Bapak. Jelas ya, tidak Jelas, putus-putus ya? Tidak putus. Tidak putus-putus, oke. Jelas. Mantap. Jelas, Bapak. Oke. Bu Erma, mohon bantuan diumumkan lagi di grup WA ya. Hari Iya, ini sudah mulai pikon. Ya. Bagaimana nih, sudah siap dengan minuman dan makanan kecilnya nih? Kalau saya sudah bawa ini, Ibu-ibu. Cuman tidak bisa dikirim ke sana ya. Dan sudah ada abon gulungnya Pak di belakang. Abon gulung. Cuma ini saja. Ya apa-apa, nanti ada bunyi-bunyi sedikit ya. Baik, baru 11 nih yang gabung. Saya tunggu sebentar lagi ya. Bu ini tumben belum gabung ya, Bu Manik. Bu Manik belum gabung nih. Mungkin tahunnya jam 9:30 kah, Bapak? Udah diumumkan barusan di grup WA. Pak ini juga Pak siapa namanya? Pak ini belum gabung juga ya. Oh, Bapak Ibu Manik laptopnya ada masalah katanya terlambat. Iya. Ya nggak apa-apa, dicoba saja ya. Iya. Bu Nurlinda, oh masih connect nih. Bu Nurlinda, halo. Bu Nurlinda. Ya, selamat bergabung Bu Nurlinda ya. Silahkan tuliskan namanya di grup chat Bu Nurlinda. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, silahkan tuliskan dulu namanya ya untuk rekap kehadiran. Baik, sudah ada 12 peserta. 12 peserta yang gabung. Bu Nurlinda belum menuliskan namanya ya. Belum absen, silakan absen dulu di grup chat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat semua ya? Bu Kartika sehat ya? Sehat. Bu Sinaria, Bu Ari, Bu Paulin, Bu Septi, Bu Anugrah, ya, ada Bu Ita, Bu Siti Galuh, Bu Eka, Bu Fitria, Bu Nurlinda, Bu
Bu Jen, Bu Erma ya, terima kasih nih. Selalu setia hadir nih Bu Erma ya. Jangan lupa juga catatannya ya tiap hari Bu Erma ya, yang di Excel itu. Ya. Ya, Pak. Karena saya suka lupa. Baik, seperti biasa untuk kegiatan Pikon hari ini, itu hari Kamis, kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kebiasaannya masing-masing dimulai. Terima kasih. Baik, biasanya kalau sudah hari ke berapa ini Bu? Kita kan 10 hari kegiatan ya. Hari ke 8 atau ke 7? 8. Ke 8 ya? Oh, kemarin ke 7, hari ke 8. Itu kalau diklatnya tetap muka di kelas, itu sudah ada perubahan ke Bapak Ibu? Apa yang berubah? Parfumnya berubah ya. Kalau saat pembukaan hari ke-1, hari ke-2 parfumnya itu wangi ya. Kalau sudah hari ke-8, ke-9 tuh jadi wangi kayu putih dengan fresh care biasanya. Tapi kalau di Pikonnya tidak apa-apa ya, beda-beda ya. Beda-beda, kalau di Pikon tidak masalah gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau Vikon lebih rempong juga Pak, karena kita nggak fokus toh. Karena tugas ibu negara tetap harus jalan. Iya, harus nyiapin juga, masak juga ya Bu Eka ya. Harus masak juga seterusnya. Kalau bapak-bapak enak sih, tinggal masuk kamar, tutup pintu, ya aman sudah ya. Baik, untuk rekaman videonya bagaimana? Berhasil atau ada masalah? Sudah Bapak. Bisa ya? Iya. Iya. Itu kapan rekamannya? Kemarin sore atau malam? Kemarin sore, ada malam. Diulangi lagi Bu Eka berarti ya? Iya Pak. Berulang-ulang Pak. Ternyata tidak segampang yang dilihat. Iya betul. Pas latihan kita enak saja pakai ya, videonya bagus gitu ya. Pas direkam sendiri susah ya. Kadang-kadang menurut kita rekamannya bagus, begitu dimasukkan di tracker, kok jadinya goyang. Oh iya. Di frame berikutnya sudah bergeser ya posisi ininya ya. Ya. Kalau ke atas itu lebih susah lagi. Iya, bolanya melempar tuh ke atas. Ke atas ya. loh, Pak. Kalau ke atas kan agak susah. Rekamannya. Iya. Kadang-kadang yang vertikal ke atas itu bolanya keluar dari area rekamannya gitu ya. Lebih ke atas lagi kan. Iya. Padahal kamera tidak boleh digeser. Tidak boleh mengikuti gerak bendanya. Baik, kalau perkara ini Bapak Ibu, ya, gimana Bu? Susahnya memastikan kamera tidak goyang itu, agak susah. Gimana Bu Ari? Kurang jelas suaranya Bu Ari, agak putus-putus. Ulangi Bu Ari. Memastikan kamera tidak goyang itu yang susah Pak. Betul. Jadi harus berkali-kali ngambilnya. Atau bisa juga pakai bantuan ini. Tripod ya, pakai tripod. Kalau punya Pak? Nggak punya. Kalau pakai tripod ya lumayan stabil ya. Saya kasih duduk saja begini Pak. Ya, atau ditahan di buku gitu ya, tumpukan buku kan gitu ya. Cuma itu loh Pak, kalau dimasukkan di tracker itu bolanya kayak nggak seperti yang Pak Sony kasih kemarin itu. Kayak bayangan-bayangan. Iya, pasti ada bayangan. Itu karena gerakannya cepat. Yang Bu Eka itu gerak apa itu? Jatuh bebas. Gimana? Gerak jatuh bebas apa? Parabola, Pak. Oh, parabola, iya. Nggak kayak yang contohnya yang Pak Sony kasih itu. Jadi harus ngulang itu, lagi. Bayangan itu terjadi karena dalam satu frame itu terekam beberapa bola. Padahal bolanya cuma satu kan. Karena gerak bolanya cepat. Itu tidak masalah. Makanya kita gunakan tracking manual. Jadi walaupun ada bayangannya, kita bisa tentukan mana yang kita anggap sebagai bola aslinya pada saat tracking. Ada yang terbalik ketika dibuka di tracker?
Ada Pak. Iya, saya Bapak. Saya punya Pak. Ya, kalau terbalik tidak usah diulangi. Kalau bolanya terbalik, Iya, gambarnya terbalik tidak usah diulangi. Itu mudah saja gitu. Tinggal diputar. Tinggal diputarkan saja. Baik, sudah 16 yang gabung. Bu Asniarti, silahkan ketikkan dulu namanya ya. Oh, Bu Manik sudah hadir Bapak. nih. Halo Bu Manik. Selamat pagi Pak Sony. Oh iya, selamat pagi. Iya, ada masalah komputer ya tadi ya? Iya Bapak. Iya, oke. Oke, sudah 16 yang hadir. Baik, untuk agenda kita hari ini. Jangan ribut, Nak. Jangan ribut. Ini kita fokusnya ke presentasi ya. Presentasi hasil file video rekamannya gitu ya. Seperti ini hasil pekerjaannya, video rekamannya, dan mendemokan bagaimana menganalisisnya gitu ya. Jangan khawatir ya kalau misalnya masih belum lancar dalam proses menganalisis di tracker. Jadi kita bantu sama-sama, kan di sini banyak peserta ya. Jadi kita bantu sama-sama, kita pelan-pelan saja untuk analisisnya. Jadi kalau begitu untuk urutannya per topik saja ya, di topik A, B, C gitu ya. Jadi seorang presentasi topik A, habis itu pindah dulu ke topik B supaya ada variasi gitu ya. Seorang di topik B, kemudian seorang di topik C, terus sampai topik ke-6 gitu ya. Nanti balik lagi ke topik A lagi dan seterusnya gitu ya. Ini sudah 15 yang gabung. Yang mudah-mudahan untuk presentasi video dan analisisnya itu tuntas hari ini. Sehingga besok Bapak Ibu fokus berdiskusi tentang LKPD ya. Nah, LKPD itulah yang akan kita pakai nanti di sekolah. Kalau sudah lewat materinya berarti untuk tahun depan saja ya. Kalau materi sekarang sudah sampai mana Bapak Ibu? Yang kelas 10. Saya kelas 12. Bu Eka hanya ngajar kelas 12 ya? Iya. Ya, berarti bisa dikasihkan ke guru. Jangan ngajar di kelas 10 ya, ini ada materinya nih ya gitu ya. Pak Mardongan, selamat bergabung Pak Mardongan. Ini Pak Sony. Ya, boleh diaktifkan dulu kameranya Pak. Untuk awal pikon. Oke, mantap Pak Mardongan. Nggak ada masalah jaringan ya Pak Mardongan ya? Kadang terputus-putus Bapak. Kadang putus juga ya. Di Manokwari Bapak ya? Iya Bapak, di Manokwari. Di Manokwari ya. Bu Asniarti juga boleh diaktifkan sebentar kameranya. Oke, tadi sudah dibuka ya, sudah berdoa. Bagi yang terlambat masuk, boleh berdoa sendiri saja dulu ya. Mengawali kegiatan kita ya. Oke, untuk presentasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kelas berapa? Bapak Ibu mempresentasikan videonya ya. Video hasil Jadwalmu hari rekamannya. apa? Kamu hari Jakarta? Kemudian mendemokan bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Nah, urutannya supaya berurutan dari materi awal sampai akhir, berarti dari A dulu ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. Balik lagi ke A lagi. Sudah siap Ibu? Sudah siap? Dites dulu suaranya supaya tidak putus-putus nih. Sudah siap semua ya? Presentasi ya? Ya, Pak. Kalau belum selesai analisis tidak apa-apa. Sekarang analisis boleh ya. Sambil presentasi dimulai analisisnya gitu ya. Kalau yang kemarin misalnya baru merekam video kemudian belum berhasil analisisnya, berarti kesempatan sekarang sambil presentasi sambil sekalian dipandu sama-sama oleh kawan-kawan yang lain ya untuk analisisnya. Baik, nanti untuk pada saat presentasi peserta, kalau kameranya tidak diaktifkan juga tidak apa-apa ya. Yang penting masih menyimak, masih mendengar, dan bisa melihat tampilan atau layar yang di-share. Gitu ya. Baik, untuk topik A, sebentar saya coba buka dulu daftarnya, saya lupa daftar pembagian tugasnya.
tugas. Oke. Kita mulai topik A dulu ya. Siapa yang mau duluan presentasi untuk topik A? Bu Jen ya, Bu Jen sudah mengajukan nih. Oke, untuk topik A Bu Jen terlebih dahulu ya. Silakan Bu Jen untuk share screen. Kemudian Bapak Ibu yang lain mohon simak juga ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh ikut berdiskusi. Silakan Bu Jen. Untuk sementara boleh di-mute dulu bagi Bapak Ibu yang belum presentasi. Nanti kalau ingin berdiskusi, diaktifkan kembali mikrofonnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil analisis gerak lurus beraturan dengan menggunakan aplikasi tracker dengan video yang telah saya rekam sendiri. Ya, jadi langkah pertama, kita buka dulu aplikasi tracker. Nunggu sedikit karena aplikasinya belum terbuka. Iya, nggak apa-apa, kan lama memang. Ya. Kalau membuka tracker itu lama loadingnya. Ya Pak. Oke, jika aplikasi telah terbuka, langkah berikutnya kita mencari file video yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Kita buka dan mencari. Ya. Oke. Nah, jadi yang dibuka videonya ya, jangan TRK-nya ya. 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 Oke. Sebelumnya minta maaf karena mungkin kualitas HP tidak terlalu bagus. Tapi saya berusaha sebaiknya untuk mengambil video. Pak, sebelum saya menampilkan video, saya mau bertanya Pak, kalau nanti di bagian trackingnya kita ambil gambar mobilnya itu yang jalan tidak sampai di frame, tidak sampai di garis terakhir, bolehkah? Bisa. Oh ya, tidak masalah, tidak Pak. masalah. Itu kan yang lakban hitam itu hanya sebagai penanda untuk kalibrasi saja. Oh iya. Tidak ada kaitannya dengan awal dan akhir gerakannya. Oh iya, oke Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian langkah berikut ketika video sudah muncul, saya mencoba untuk memutar dan inilah hasil rekaman saya yang diulang juga beberapa kali karena memang mobilnya tidak jalan lurus sekali Pak. Nanti sampai satu titik dia sedikit bergeser seperti ini. Iya. Nah, oke, Bapak Ibu, itu hasil video rekaman saya. Kemudian yang berikut, hal berikut sebelum kita melakukan analisis, kita menentukan dulu posisi awal dan posisi akhir frame. Jadi saya menentukan sekali posisi awal dan posisi akhirnya. Ya, jadi mungkin saya memulai frame dari bagian sini, saya kunci dulu, saya set start frame-nya. Kemudian untuk posisi akhir juga saya akan menyetel.
mungkin tidak terlalu jauh. Di sini saya kasih kunci untuk menentukan set akhirnya, set frame akhirnya. Ya, jadi nanti videonya seperti ini. Saya ulang kembali ketika saya sudah menentukan posisi awal dan posisi akhirnya. Ya, saya cuma mengambil setengah dari dari video tersebut. Kemudian langkah yang berikut setelah kita menentukan posisi awal dan posisi akhirnya, kita memunculkan sumbu X dan sumbu Y dengan cara mengklik tanda Cartesius ini, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita posisikan sumbu X dan sumbu Y dengan cara kita menarik ke bagian mobil. Jadi posisinya saya ambil tepat di belakang roda mobil. Yeah. Roda mobil yang bagian belakang. Ya. Kemudian kita kunci, kita lock. Ya, setelah kita memunculkan sumbu X dan sumbu Y, langkah berikut yaitu kita kalibrasi dengan mengklik New Kalibrasi Stick. Kemudian ketika dia sudah aktif, kita shift klik saja. Kita aktifkan dulu di sini kalibrasi sticknya. Kemudian shift klik. Yang sebelahnya lagi, kita shift klik. Oke, kemudian kita atur. Dan kita mengganti angka tersebut dengan 1 meter. Oke, setelah kita sudah kalibrasi, kita bisa menghapus atau menghilangkan sumbu X dan sumbu Y dengan kalibrasinya. Tinggal klik saja di bagian kalibrasi dan bidang Cartesiusnya. Kemudian kita melakukan tracking. Jadi ketika kita melakukan tracking, kita tinggal klik yang create saja. Kemudian kita pilih point mesh. Oke. Lalu kita tinggal mengikuti alur atau jalannya mobil. Saya patokan di bagian belakang roda. Jadi kita tinggal klik shift klik. Oke, kita mulai. Yang pertama kita shift klik. Oke, minta maaf saya kembali dulu. Iya, diulangi lagi. Iya. Shift klik. Kemudian kita mengikuti arah gerak mobil. Di bagian kita konstan saja. Oh iya, sebelum itu, karena mungkin ketika kita melakukan tracking nanti jaraknya terlalu dekat, saya mengubah frame-nya menjadi 3. Karena yang percobaan kemarin sebelum saya lakukan yang ini, saya sudah mengetes, Pak. Jadi saya pakai yang 3. Ya, 3, Pak. Saya pakai yang 3. Kemudian kita ulang ya. Maaf. Oke. Nah, supaya tidak bingung, dihapus lagi saja itu, clear lagi, clear step. Oh ya. Oke. Ya, kita mulai dari depan karena saya sudah mengganti frame-nya. Kemudian kita shift klik saja. Shift klik. Shift klik. Shift klik. Nanti sampai terakhir kita lakukan hal yang sama. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu boleh terlihat dapatnya 9 kali. Kita shift kliknya, kemudian di sebelah bagian kanan itu sudah terdapat grafik
grafiknya, grafik hubungan antara X dan T. Kemudian untuk menganalisisnya, kita tinggal mencari area yang kosong, kemudian kita klik kanan, dan kita analis. Ya, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita gantikan saja, kita hilangkan saja centang pada line. Kemudian kita analis, kita pilih kurva fit. Karena ini linear, maka fit name-nya tetap linear line. Ya, jadi sudah muncul seperti ini, sudah muncul grafik, dan persamaannya X sama dengan A kali T tambah B. Nah, jadi di sini untuk menentukan persamaan masih bentuknya matematika. Kita pindahkan ke persamaan fisika. X ini dia punya satuannya meter, kemudian yang T ini kan sekon. Jadi otomatis yang A ini harus meter per sekon, sehingga nanti persamaannya sama dengan yang X. Jadi A itu kecepatan, T itu waktu, B itu kecepatan awal dengan besar parameternya, nilainya itu 7,555 kali 10 pangkat minus 3, berarti 0,007. Yeah. Seperti itu, jadi bisa langsung dihilangkan. Jadi persamaannya yang didapat X sama dengan A itu F, V kali T, jadi jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk menyimpan hasil analisis, kita bisa tekan langsung di PRTSC. Kita tekan satu kali saja PRTSC. Kemudian kita tinggal buka Word dan kita paste. Seperti ini sebentar. Oke. Ya. Jadi kita tinggal paste saja. Nanti munculnya seperti ini, tinggal kita klik untuk crop. Jadi tinggal crop bagian yang tidak penting kita hilangkan saja, kemudian kita ambil yang bagian analisisnya saja. Oke. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu hasil analisisnya, dan kita bisa save langsung. Itu untuk bagian analisis. Kalau kita mau menyimpan yang bagian yang langsung di aplikasi tracker yang kita tidak buat, tinggal kita minta maaf. Oke, yang ini kalau sudah ada geraknya, kemudian ada grafik dan tabelnya, kita bisa simpan dengan cara mengklik file, kemudian bisa save tab as yang pertama, kemudian bisa juga save project as, langsung disimpan saja. Mungkin itu saja Bapak yang boleh saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Bapak. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Jen. Sudah lancar nih Bu Jen, luar biasa nih. Untuk penggunaan trackernya ya, sampai ke menyimpan hasil analisisnya ya. Boleh ditampilkan kembali data toolnya Bu Jen? Ya. Ya Pak. Nah, itu ya. Ini terlihat mobil-mobilannya memang betul-betul GLB ya. Ternyata mobil-mobilan baterainya itu ternyata betul terbukti GLB. Kita lihat sebaran titiknya ini bagus. Tidak terlalu jauh dari kurvanya ya. Ini menempel, ada yang menempel di bawahnya, ada yang menempel pas di tengahnya, ada yang menempel sedikit ke atas dari kurvanya itu ya. Iya. Nah, dari sana kita dengan mudah bisa menentukan berapa kecepatan mobilnya ya. Berapa Bu Jen kecepatan mobilnya? Kecepatannya 6,419 kali 10 pangkat minus 1. Satuannya? 0,65. 4 ya, 4,9. Kalau 2 digit berarti 0,6 ya?
0,6 meter per 0,6 sekon. per sekon. Ya, itu Iya, Pak. kecepatan mobilnya. Dan stabil itu. Terus stabil. Ya. Kecuali dari awal, mungkin dari 0 sampai ke 0,6-nya itu ada kenaikan. Iya, Pak. Di awal. Makanya pengambilannya tidak di awal sekali, tapi setelah mobil bergerak gitu ya. Setelah Ya, mendapat kecepatan konstan atau tetap. Ya. Jadi itu 0,6 meter per sekon. Jadi dalam 1 detik itu menempuh 60 cm ya. 60, ya. Menempuh 60 cm dalam 1 detik. Betulkah sebegitu cepat kecepatan segitu ya? Kecepatan mobilnya ya ketika dicoba. Atau boleh diputar ininya? Video aslinya dibuka. Tidak dibuka di tracker tapi di video asli. Iya, Pak. Coba dites. Maaf. Ini sudah bisa, Bu. Ya. Ya, memang cepat ya. Jadi masuk Ya, akal. Jadi 1 detik itu sudah hampir selesai dari apa namanya? Dari penanda pertama di sebelah kiri ke penanda kedua itu sudah hampir sampai. Itu 1 meter jaraknya ya. Iya, Pak, 1 meter. 60 cm itu 1 detik ya. 1 detik. Iya. Jadi ketika dari penanda pertama ke penanda kedua itu 1 detik koma sekian gitu ya. Sangat cepat, lumayan cepat mobil-mobilannya, lumayan cepat. Ya, tapi Pak. dengan tracker, ketika di play di tracker, itu sengaja diperlambat, tapi tidak mempengaruhi besaran sesungguhnya. Itu hanya perlambatan di tracker saja sebetulnya. Jadi nilainya tetap tidak berubah, tidak mengubah nilai kecepatan dan seterusnya. Yang penting kalibrasinya betul, kemudian juga trackingnya juga teliti gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan masukan atau bertanya juga boleh gitu ya. Memberikan komentar boleh, silakan. Ini bagus sebaran titiknya, nih rapih ya. Memang polanya linear dan ini kecenderungannya betul-betul linear ini ya. Sebaran titiknya ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya, ada 10 data. 10, Pak. Dari pertama 0. Dari 0 itu ada 10 data. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan atau diskusi? Cukup mungkin ya? Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Jen. Dipersilakan ya, Pak. untuk stop ininya, share screen-nya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Jen ya sudah mengawali ya, Pak. untuk menampilkan hasil rekaman fenomena GLB berikut dengan analisisnya. Kan terbayang langkahnya ya sampai dapat kesimpulan persamaannya. Iya, Pak. Nah, nanti tinggal dipikirkan bagaimana LKPD-nya. Untuk siswa sama berpikir seperti itu. Dari fenomena gerak, ngambil datanya, dapat grafik, dapat persamaan gitu ya. Jadi ketemu rumus setelah melakukan pengamatan dan pembuatan grafik. Oke, Pak. Silakan dipikirkan sehingga besok sudah jadi LKPD-nya ya. Iya, Pak. Baik, berikutnya ke topik B ya. Topik B itu gerak pada bidang miring. Siapa yang mau presentasi? Topik B siapa ya? Topik B itu. Saya Pak Ita, Pak. Oh, Bu Ita topik B ya. Boleh silakan Bu Ita.
Oh, ini Bu Fitria ada ini ya, chat juga di ini. Bu Fitria itu ke bagian apa, topik apa? Bu Fitria topiknya. Ya, kalau begitu nanti Bu Fitria ya, gilirannya nanti setelah satu putaran sampai ke gerak parabola, baru kembali lagi ke topik A gitu. Silahkan Bu Ita untuk share screen. Ya. Sudah, Pak. Ya, silahkan Bu. Sekarang terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan tracker melalui video hasil rekaman yang telah saya buat dengan GLPT pada bidang miring. Pertama saya buka trackersnya dulu. Selanjutnya saya membuka file video hasil rekaman yang telah saya buat. Tampilan dari video hasil yang telah saya rekam, saya play dulu. Langkah selanjutnya saya buat batas frame awal dan akhirnya dulu. Saya tidak ambil semuanya karena di bagian akhir itu nanti mobilnya nggak kelihatan jelas apa namanya tuh lajunya. Nggak ambil sampai habis. Sudah mulai kabur-kabur mobilnya. Itu menggunakan apa bidang miringnya, Bu Ita? Papan tulis, Pak. Oh, papan tulis ya? Oke. Oke, langkah selanjutnya saya memunculkan sumbunya. Saya buat miring sesuai dengan bidang miringnya. Terus saya kunci. Langkah selanjutnya saya buat kalibrasinya. Saya klik. Klik. Saya klik. Selanjutnya saya ubah nilainya sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya setelah kartesiannya sudah, kalibrasinya sudah, saya memulai dengan tracking. Sebelum tracking, satunya ini saya ubah terlebih dahulu agar plot trackingnya ada jaraknya. Saya pilih 3. Sini saya fokus di bagian depan mobil. Saya mulai trackingnya.
sudah muncul, sudah selesai trackingnya, kita ke bagian datanya yang muncul di sini ada grafiknya, grafik X terhadap T. Tambah lagi satu Bu Ita plotnya. Lagi satu. Iya, jadi 2 ya. Oke, satu lagi PX. PX. X, ya, sudah ya. X terhadap T, terus VX terhadap T. Iya. Nah, terus yang X terhadap T dianalisis dulu. Hasilnya, terus kita hilangkan centang-centangnya. Selanjutnya kita analisis. Terus ini kita ubah menjadi parabola. Dan ini hasil yang didapat berdasarkan grafik X terhadap T. Sambil dijabarkan makna fisikanya nih dari persamaan grafiknya. Kita bisa fokus di fit equation-nya. Di sini kita dapat X sama dengan A dikali T pangkat 2 ditambah B dikali T ditambah C. Jadi di sini kita analisis dimensinya. Di sini kan X-nya itu kan dimensinya panjang, dimensinya L, besarannya panjang, satuannya M. Jadi kita buat ruas kanan juga itu sama dengan ruas kiri, memiliki sama-sama satuan. Di sini A-nya itu yang tidak jelaskan satuan T. Satuan T itu kan on. Terus T pangkat 2, berarti S pangkat 2. Terus ini berarti kita buat A-nya itu menjadi satuan M. Jadi biar hilang T-nya, jadi kita buat M per S pangkat 2. M per S pangkat 2 itu satuan dari besaran percepatan. Okay. Terus yang B ini, T-nya satuannya S, jadi biar menjadi M berarti kita buat satuan M per S. M per S itu satuan dari besaran kecepatan. Jadi T-nya S sama S bisa hilang, menyisakan M saja. Dan C ini nilainya, saya jauh sekali Pak nilai C-nya ini. 9,3. 9,4 kali 10 kan. Kali 10 pangkat negatif 2. Jauh sekali dari nilai 0 ya. Dekat, bukan itu 0,0. Oh iya, 0,0. 0,09 atau 0,1. Tapi kalaupun mau dimasukkan rumus tidak apa-apa. Berarti C itu apa tuh? C-nya S0. X0. Jadi rumusnya bagaimana jadinya? Jadi X sama dengan A ditambah V0 ditambah X0. Jadi X sama dengan AT kuadrat ditambah P0 XT ya. A ditambah X0. Ya. Oke, sip, mantap ya. Ini sudah terbukti ya. Pada bidang miring, kurvanya melengkung, berarti itu dipercepat ya. GLBB sudah terbukti ya Bu Ita. Itu baru grafik jarak terhadap waktu. Nah sekarang dapat satu persamaan ya. Persamaan X sama dengan X0 ditambah AT kuadrat ditambah P0 T ya. Nah sekarang silahkan analisis. Disimpan dulu. Disimpan dulu data toolnya. Ini dulu ya. Screen. Kita crop dulu.
Diklik di luar area. Nah, gitu. Kemudian ditarik. Nah, sip. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk grafik Vx terhadap T. Tutup dulu nggak apa-apa ya? Data tool-nya ditutup tidak apa-apa. Sekarang yang Vx terhadap T. Cari area itu, terus klik kanan, kita pilih analis. Oh, ini belum tertutup. Analis, hilangkan centang-centangnya. Setelah itu kita ubah M-nya jadi len. Persamaan garis lurus ya. Oke. Ya, persamaan garis lurus. Terus kita dapat persamaan barunya dari grafik Vx terhadap T. Di sini kita persamaannya Vx sama dengan A dikali T ditambah Y. Sekarang kita analisis dimensinya juga kayak tadi. Di sini kita punya Vx. Vx itu kecepatan satuannya M per S. Terus di sini kita punya A dikali T. Jadi di sini ada T satuannya S biar A sama satuannya dengan ruas kiri, berarti ini kita jadikan A-nya sebagai M per S kuadrat. Jadi bisa sama-sama satuannya sama, yaitu M per S. Jadi B ini juga sama satuannya, yaitu M per S. Jadi dapat Px sama dengan percepatan dikali T ditambah B-nya sebagai P0. Baik, B-nya sebagai P0-nya ya. Cocok dengan rumus GLBB ya. P sama dengan AT ditambah P0 ya. Cocok. Baik. Berapa kecepatan awalnya? Kecepatan awalnya itu B-nya itu 4,3 dikali 10 min 1. 0,4 ya. 0,4 meter per sekon. Berapa percepatannya? Kecepatannya di sini 1,09. Ya, 1,1 meter per sekon kuadrat ya. Itu percepatannya pada bidang miring, gerak benda pada bidang miring. Ya, tinggal disimpan lagi untuk data tool yang kedua, disimpan ke Word lagi ya. Kita kembali ke Word-nya. Terus kita crop. Crop data yang kita inginkan. Di sini kita ambil data tool-nya. Baik. Kita punya dua. Jadi pada fenomena GLBB dengan dua grafik ini, grafik jarak terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu, kita dapat menurunkan atau merumuskan dua persamaan ya. Yang pertama dari jarak terhadap waktu, persamaannya X sama dengan X0 ditambah P0X ditambah AT ya, AT kuadrat ya, tambah AT satu persamaan. Yang kedua, Px sama dengan P0 ditambah AT ya. P0 tambah dua persamaan. Sementara kan GLBB ada berapa persamaan biasanya yang penting yang diberikan kepada siswa? Pada GLBB. Itu baru dua kan, baru dua persamaan ya. Nah, persamaan yang lainnya bisa diturunkan secara matematika. Nah, itu kan ada tiga ya. Jadi yang ada itu
Oh ya, ini yang persamaan pertama S sama dengan Pi 0T. Tadi kan baru S sama dengan Pi 0T ditambah AT kuadrat ya, belum ada setengahnya ya. Ditambah AT kuadrat ditambah S0 ya, kalau ada S0-nya ya. S0. Yang kedua, Pi T sama dengan Pi 0 ditambah AT. Nah, sekarang lihat nih nilainya, kembali lagi ke Word. Nah, lihat nilainya. Yang dari grafik Px terhadap T, itu berapa nilai kecepatannya? Kecepatannya nilainya B ini. Percepatannya. Kecepatannya 1,1 ya? Ya, Bapak. 1,1. Sekarang lihat nilai percepatan di sini, di kurva XT. Diperbesar Bu Ita, itunya, width-nya. Perbesar width-nya. Kalau percepatan yang di ini berapa yang nilainya, nilai A-nya? Ini nilainya 5,4 dikali 10 pangkat min 1. Ya, 0,5 ya? 0,5, sementara A yang di bawah 1 ya. Nah, berarti berapa kalinya tuh? Yang A di bawah ini 2 kalinya, atau yang di atas setengah kalinya ya. Berarti masuk lagi ke rumus yang tadi Bu, ke mind map. Nah, jadi itu A-nya itu adalah setengahnya ya, yang di rumus S ini. Setengah A dari mana? A yang dari rumus VT-nya. Gitu. Jadi ketemu ya dari sana ya. Ketemu setengah kalinya. Tinggal yang rumus kedua, yang VT kuadrat, itu tinggal bermain matematika saja ya. Gabungan dua persamaan ini akan dapat. Sudah terbayang bagaimana pola pikirnya siswa? Mengamati fenomena geraknya dulu, kemudian mencoba mengukur, dapat grafik, 2 grafik, kemudian dari sana dianalisis, dapat persamaan ya. Nah, langkah-langkah berpikir itu nanti ditulis dalam bentuk LKPD ya, Bu Ita ya. Nah, nanti besok dipresentasikan dalam bentuk LKPD untuk siswa. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi, sebutkan namanya ya, supaya ini terdengar karena saya tidak bisa mengamati semua wajahnya. Cukup lengkap ya, cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup, kita beri aplaus untuk Bu Ita. Jadi kalau yang tadi Bu Jen, dari persamaan jarak, dari grafik jarak terhadap waktu, dapat persamaan V sama dengan, X sama dengan V kali T, ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kalau ditanya, yang muncul duluan mana persamaannya? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau kecepatan sama dengan jarak per waktu? Pertama yang muncul jaraknya. Iya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nanti tinggal dibalik, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Itu definisi dari kecepatan. Baik, Bu Ita, silakan untuk stop share screen-nya. Baik, sudah 2 topik ya. Topik GLB dengan GLBB. Berikut masuk ke topik C. Apa topik C? Saya lupa. Topik C, saya lihat dulu. Gerak vertikal ke atas. Silahkan siapa yang mau presentasi. Untuk gerak vertikal ke atas. Kalau misalnya baru sempat merekam fenomena geraknya tidak apa-apa. Jadi sekarang mulai untuk ini apa namanya, sambil presentasi ya, sambil demo. Mulai untuk menganalisis. Yang kebagian gerak vertikal ke atas ini ada siapa saja nih? Ada Bu Anugrah, ada Bu Kartika, ada Bu Pauline. Ada 3 orang gitu ya. Bu Anugrah, Bu Kartika, dan Bu Pauline. Siapa yang mau duluan? Ya, Pak. Siapa? Bu Anugrah, Pak. Bu Anugrah, boleh Bu Anugrah. Ya. Silakan untuk share screen-nya. Mudah-mudahan dengan melihat berkali-kali proses analisisnya jadi makin lancar ya Bapak Ibu ya. Harapannya ya. Karena kan sama, langkahnya begitu terus polanya kan sama ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, Bu Anugrah, mohon maaf saya potong dulu. Share-nya sebaiknya share screen saja, Bu. Jadi sekarang stop share dulu. Stop share. Kemudian share screen lagi, cari yang screen, Bu. Siapa? Iya. Udah? Oke. Baik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil rekaman video saya dengan judul gerak vertikal ke atas. Jadi yang pertama, di sini kita buka aplikasi tracker, terus buka file, kita cari video. Ini sudah. Kita buka. Ini terbalik, maka kita kembalikan ke posisi semula, klik kanan, pilih filter, mantap, ini, ya. Terus pilih yang rotate, pilih yang minus 90 derajat. Ya, mantap, Bu. Ya, dari itu kita tentukan frame awal dan frame akhir. Frame awalnya ini bolanya agak blur, Pak, nggak terlalu kelihatan jelas. Ini frame awalnya di 11, di kanan, set start frame. Selanjutnya kita tentukan frame akhir. Lumayan jelas nih, Bu. Sudah jelas, Pak? Lumayan jelas, Bu, gambarnya. Lumayan. Iya. Bolanya itu kelihatan beda dengan video yang kemarin ditampilkan, Pak, contoh-contohnya. Terus klik kanan, set and frame. Udah. Kembalikan. Oke. Selanjutnya kita buat koordinat kartesian. Kita kunci. Selanjutnya kita atur kalibrasi stick. Ini yang ini kita atur, yang bagian bawah juga kita atur. Terus kita ganti dengan ukuran sebenarnya 1 meter. Selanjutnya kita tracing, pilih point mark. Kalau dari awal sini. Oke. Oke. Ada berapa data, Bu? Ada 8, Pak, sepertinya. 8. Di sini kan terlihat 9 ya, 9 titik ya. Ada 9 titik. Nah, iya, itu kurvanya baru kurva ini baru X terhadap T T. terhadap T. Ubah menjadi Y. Kita ubah menjadi Y terhadap T. Selanjutnya kita analisis. Sebentar, Bu. Jangan Bu analisis, Bu. Tambahkan lagi plot plotnya ya? 1. Ya. Jadi ada 2. 2, 1 lagi VY. Ya, ini ganti Y terhadap Y. Terus kita analisis yang Y terhadap T.
Ini kita buang centang lainnya. Selanjutnya analis, pilih kurvatif. Nah, di sini kita ganti yang parabola. Bu Anugrah, kenapa, Pak? untuk share screen-nya tidak terlihat yang data tool-nya. Tidak kelihatan, Pak? Tidak terlihat, jadi hitam. Kalau begitu coba untuk stop share dulu. Stop dulu ya, Pak? Iya, stop share dulu. Kemudian coba klik lagi share screen. Share screen. Pilih screen, Bu. Pilih screen. Oh, iya, Pak. Ini Nah, screen baru share. Ya. Oke, Pak. Bisa terlihat, Pak? Iya, sebentar. Masih proses. Nah, sudah jelas, Bu, sekarang. Ya, oke, Pak. Nah, di sini dapat persamaan Y sama dengan A T pangkat 2, A dikali T pangkat 2, ditambah B kali T, ditambah J. Kita menganalisis persamaan ini, jadi dengan analisis dimensi, untuk Y itu adalah jarak, satuannya adalah meter, A ini adalah percepatan, satuannya adalah meter per second pangkat 2, dan B ini adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per second, dan T ini adalah besarnya Y0. Di mana di sini kita mendapatkan nilai A adalah min 2,574, nilai B-nya 4,266, dan nilai C-nya adalah 3,12 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa besarnya percepatan itu adalah sebesar nilai A, dan besarnya kecepatan adalah sama dengan nilai B, dan nilai Y0 sama dengan nilai C. Oke. Di print screen, Bu. Di print Screen, screen dulu, Pak. ya. Selanjutnya kita print screen hasil analisis data grafik. Klik print screen. Tabloid. Selanjutnya kita simpan di Word. Iya, sudah itu ya. Tinggal di crop. Sabar, Pak. Ctrl N. Ctrl V. Yang di-share Bu ini, Bu Anugrah tidak terlihat kecuali yang data tool-nya saja ya. Oh. Kenapa ya? Sabar, Pak. Ini bisa, Pak? Baru melihat data tool saya. Data tool aja? Oh ya. Sabar, Pak. Oke, Pak. Oke. Sudah. Yeah. Selanjutnya kita analisis lagi grafik VY terhadap T. Klik kanan, analis. Baik, mohon maaf Bu Anugrah, saya potong kembali. Boleh stop Ya. share dulu? Iya, Pak. Stop share screen-nya. Iya, ulangi lagi ya. Share screen. Share screen, kemudian pilih screen. Share screen ya, Pak? Ya. Share screen, pilih screen, Bu. Sudah, Pak? Kemudian share. Oke. Sudah. Bisa, Pak? Ya, sebentar. Sedang proses. Masih bisa. Oke, lanjut, Bu. Oke. Setelah itu, nah, tinggal dihilangkan marker yang sebelumnya. Hilangkan, ya, ini lainnya kita hilangkan. Markernya juga. Nah, kemudian ini kita paksa saja menjadi linear, Bu. Ya, analis, kurvatif. Kita pilih yang linear. Yang linear, Bu. Ya, jadi persamaan menjadi PY sama dengan A kali T ditambah B. Analisis dimensinya, P ini berarti satuannya adalah kecepatan, A-nya ini adalah percepatan gravitasi meter per second pangkat 2, dan D ini adalah kecepatan awalnya. Jadi nilai A di sini adalah min 4,22, terus nilai B-nya adalah 4,131. Coba di print screen lagi, digabungkan. Coba. Kita klik print screen.
terlihat jelas Bu sekarang. Ya, Ctrl C. Ini bunyi apa ya? Oke. Nah, sekarang fokus ke nilai A-nya, Bu. Ya. Bagaimana kaitan nilai A besar yang ada di grafik kedua dengan A besar yang ada di grafik pertama? Yang nilai yang di grafik pertama, nilainya hampir sama, Pak. Hanya tandanya saja yang Itu berapa yang A di pertama? Nilai A, nilai A-nya. Parameter A. A besar. A besarnya, Pak. Oh, ini nilai A-nya adalah Baik. Halo Bu Anugrah. Iya Pak, maaf Pak, ini ada suara-suara. Iya, jadi nilai. Aduh maaf Pak, ini nggak tahu suara dari mana ya Pak. Gak apa-apa, lanjut saja Bu. Iya. Itu ada 2 kalinya tidak atau setengah kalinya tidak? Benar ya Pak? Nilai A antara A yang ke satu. Nilai A-nya, nilai A di sini minus 2,574 Pak. Yang pertama. Yang kedua, nilainya adalah min 4,22. Berarti ada 2 kalinya Pak. 2 kalinya. Ya. Jadi itu yang rumus di atas berarti setengah A-nya ya? Iya, setengah dari A-nya. Setengah dari A. Jadi yang A yang betul-betul A itu yang bawah. Iya. Gradiennya kan, gradien dari Px terhadap T. Baik, kemudian Bu Anugrah, ini kan terkait dengan, karena gerak vertikal ya, terkait dengan G sebetulnya. Iya, mestinya yang A di bawah itu nilainya mendekati G. Tapi di sini 4 malah ya, negatif 4 ya. Iya Pak, nilainya ya, masih jauh. Oke. Kalau boleh saya tanya, bolanya bahannya apa Bu? Itu bola tenis Pak. Bola tenis ya. Oh, padahal pejal bolanya ya. Iya. Bolanya pejal padahal. Ya artinya secara pola atau kecenderungan ini sudah dapat ya, walaupun sebaran titiknya terutama yang di V terhadap T itu titiknya sebarannya sangat besar ya. Nah kalau sebaran sangat besar kan kurang bagus sebaran datanya. Padahal harapannya linear tapi titiknya berjauhan. Nah solusinya paling nanti kalau ada waktu mengulang kembali ngambil data Bu, jadi di video lagi. Boleh ya, Pak? Boleh ganti bolanya, misalnya jangan lebih kecil bolanya. Nah, dilempar ke atas lagi, di kamera lagi. Nanti patokannya nilai A yang di bawah itu mendekati 9,8-an. Ya. Kemudian nilai A yang di atas itu setengahnya dari nilai A yang di bawah. Baik, luar biasa. Ada tambahan diskusi Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk Bu Anugrah. Luar biasa nih, analisis sudah lancar Bu Anugrah dalam proses analisisnya ya. Tapi grafiknya Pak banyak yang... Iya, datanya saja. Datanya masih belum sesuai dengan kenyataan. Iya, grafiknya. Iya. Mungkin saja akibat dari pengaruh hambatan udara bisa jadi, kan begitu ya? Iya. Atau pada saat tracking tidak konsisten. Track yang pertama di tengah, yang kedua di atas, yang ketiga di bawah bola gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, bagusnya lagi dicoba saja diulangi dengan menggunakan benda yang lain. Misalnya apa ya, bola yang kecil gitu. Baik, terima kasih Bu Anugrah. Dipersilakan untuk stop share screen-nya. Baik, luar biasa ya Bu Anugrah. Bapak Ibu nanti untuk share screen itu pilih yang screen ya. Pilih sehingga kalau pindah-pindah aplikasi dari tracker, data tool, kemudian Word akan terlihat semua. Buka Word terlihat Word, buka tracker terlihat tracker. Kalau dipilihnya screen. Jadi pada saat share screen itu, klik share screen, nanti muncul pilihan kotak-kotak banyak, pilih screen, baru tombol share. Baik, alhamdulillah sudah 3 putaran, sudah 3 topik ya.
Sudah 3 topik yang presentasi. Ini masih ada waktu. Mungkin 1 topik lagi ya untuk sesi pertama. Beranjak ke topik gerak vertikal ke bawah. Berarti yang didorong ke bawah ya. Fenomena benda yang didorong ke bawah. Siapa yang mau presentasi? Gerak vertikal ke bawah. Bapak, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bapak coba saya punya hasil Boleh, Bu Nurlindah ya? videonya untuk dikasih masuk ke tracker. Boleh. Iya, Bapak. Boleh, silakan di share screen, Bu. Saya punya tracker ini selalu dibuka pakai aplikasi terus, jadi tidak terlalu cepat. Bapak nanti coba bisa terbuka kan tidak Bapak ya, dites aja dulu. Boleh. Boleh, silakan. Oh iya, sambil menunggu share screen dari Bu Nurlindah. Bagaimana dengan sekarang suaranya? Apakah sudah jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Jelas. Kayaknya nggak bisa terbuka ya Pak. Oke, saya lihat. Coba, mana aplikasi trackernya, Bu? Ada di ini, ada di atasnya, Bu. Aplikasi tracker. Ada nih di sebelah kanan itu ada tanah ke atas, coba geser ke kanan di bar bagian bawah, ke kanan lagi. Bar bagian bawah, Bu. Komputer Ibu bagian bawah. Geser ke kanan mouse-nya. Ke kanan. Di paling bawah ya, ke kanan terus. Ke kanan terus. Yang dekat simbol baterai, Bu. Sebelah kiri simbol baterai. Simbol baterai sebelah kirinya. Nah, itu. Diklik. Iya, diklik. Diklik sekali, klik kiri. Ya, klik sekali. Belum pas mungkin menunjuk ke itunya. Harus, nah itu, klik sekali. Itu untuk memunculkan icon yang di atasnya itu. Sebelah kiri ke kanan Bapak? Sebelah kiri, baterai. Sebelah kiri baterai, diklik kiri. Sudah Bapak? Iya, sebentar. Belum terlihat juga ya. Atau kalau begitu di search saja, Bu. Di itu. Di sebelah kiri ada type here to search. Jadi mouse-nya ke kiri kan lagi, Bu. Mouse-nya ke kiri terus, ke kiri. Ketikkan saja tracker. Ke bawah. Ada tombol switch di bawah. Halo Bu Nurlindah. Halo Ibu. Iya Bapak. Oke, Bu Nurlindah bisa melihat ini bendera window yang punya Ibu. Bendera window yang paling... Bendera Bapak? Bendera Windows. Yang pojok bawah kiri.
pojok paling bawah paling kiri. Ada bendera Windows kan, gambar bendera. Nah itu sebelah kanannya sedikit. Nah ada search itu kan, type here to search. Type here to search. Nah diklik di sana, ketikkan tracker. Kliknya klik kiri Bu. Kliknya klik kiri. Kemudian ketikkan tracker, tuliskan tracker. Nulis trackernya di type here to search, bukan di word. Nah di sana. Coba dipakai backspace. Pakai backspace dulu. Pakai tombol backspace untuk menghapus. Baik. Halo Bu Nurlinda. Bisa dengar suara saya? Halo Ibu. Coba Bapak ganti yang apa Bapak? Kasih guru yang lain dulu, Bapak saya pelajari kembali dulu. Oh begitu ya. Jadi Bu Nurlinda. Iya Bapak. Masalahnya Ibu belum menemukan icon trackernya ya? Saya sudah bikin Bapak, cuma kalau dibuka kita harus berulang-ulang kali. Saya sudah ganti laptop juga yang Windows 10 sama Bapak. Sama gitu ya, ya baik. Baik. Tapi saya sudah merekam, sudah ada filenya Bapak. Oke, sip, mantap. Nanti kita coba lagi ya. Kita lihat lagi tayangan kawan yang lain. Iya Bapak, iya. Baik. Oke, terima kasih Bu Nurlinda. Iya, ada Ibu Septi dengan Ibu Riana Bapak. Ya, minta maaf Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurlinda. Semangat terus ya Bu ya. Oke, masih untuk topik yang sama. Semangat. Oke, sip, mantap semangatnya Bu Nurlinda. Masih topik ini ya, masih topik GPB. Bu Nurlinda, kemudian siapa lagi ya? Bu Septi dengan Bu Asniarti. Siapa yang duluan? Bu Nurlinda boleh stop ininya. Stop share screen-nya. Oke. Bu Septi dengan Bu Septi dengan Ibu Asniarti. Siapa yang mau duluan nih? Ibu Asniarti mau duluan tidak? Kalau itu saya sudah Pak. Siapa yang duluan? Boleh bebas saja. Bu Septi mau duluan? Boleh Pak. Boleh, silakan Bu. Coba di share screen. Oke. Pak Mardongan, halo, bisa dengar suara saya, Pak Mardongan? Sambil cek suara ya, mohon maaf ya. Bu Septi lanjut saja, share screen. Ya, Pak. Kok Pak Mardongan sudah ini ya, kayaknya keluar. Mungkin jaringan ini. Sudah ya Pak? Sudah terlihat Bu. Ya, ini sudah screen yang di-share-nya terlihat semua. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menganalisis graf vertikal ke bawah dengan video hasil rekaman saya. Yang pertama kita buka dulu tracker. Kita buka foldernya.
Nah, ini horizontal, kita buat dulu ke vertikal. Ya, ini hasilnya. Ya, itu didorong ya Bu Septi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi ada kesempatan awalnya. Sip, mantap. Baik, kemudian buat dulu kalibrasinya. Nah, kita kunci. Selanjutnya kalibrasi stick. Tekan shift, kemudian ganti. Selanjutnya kita mencoba frame awal dan frame akhir. Ya, saya gunakan di sini untuk start frame. Dan di sini untuk N-nya. Kemudian untuk pemberian data kita gunakan 2. Sekarang kita akan mulai untuk tracking. Ketik create point mask. Kembalikan posisi awal dulu. Untuk tidak mengganggu, kita hilangkan. Ulang kembali. Ya. Karena ini bergerak pada sumbu Y, kita ubah ini Y posisi. Nah, ini bagus nih. Polanya. Kemudian kita analisis. Sebentar Bu, jangan tuh analisis. Oh iya. Tambah lagi plotnya satu lagi. Oh iya, boleh. Nah, ubah PY. Ya sudah ya, dengan PY. PY. Oke. Kita analisis Y. Tinggal diklik data tool yang di samping kanan. Nah, itu. Oh iya, tadi udah ya. Sudah buka, ya. Ya, baik. Kemudian lainnya kita hilangkan. Selanjutnya analis curve fit. Nah, dapat ya. Persamaan kuadratnya ya. Iya, Pak. Kemudian sini didapatkan fit equation-nya Y sama dengan AT pangkat 2 ditambah B kali T tambah C. Nah, di sini Y itu untuk dimensi panjang sumbu Y, satuannya meter, sehingga kita harus sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, harus sama, satuannya meter. Sehingga A ini karena T pangkat 2, sehingga di sini harus meter per sekon pangkat 2, sehingga parameter A itu percepatannya. Selanjutnya yang B ini karena T sekon, sehingga B ini kecepatan. Dan yang C ini meter, jadi posisi awalnya gitu ya, Pak? Iya, Y nolnya. Ya, Y nolnya. Sehingga untuk mencari Y atau ketinggiannya, kita dapatkan A-nya min
3,9. Itu untuk percepatan ke bawah sehingga percepatan gravitasi. Belum disimpulkan di sana. Ya. Oh, belum ke situ ya. Itu percepatan Kemudian, saja. Itu percepatannya ya. percepatan. Jadi rumusnya Y sama dengan AT kuadrat ditambah Pi 0T ya, ditambah Y0. Ya. Oke, silakan print screen dulu. Baik, setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita tekan print screen. Kemudian kita cari slide-nya. Ini sudah dapat sebenarnya, tapi kita coba di Word yang kosong. Iya. Oh ya, setelah itu paste. Nah, kita akan crop, tekan, kemudian di sini ada crop. Kita ambil yang akan kita gunakan datanya. Sini. Di sini. Kalau belum rapi nanti bisa dirapikan lagi di crop. Baik, satu itu ya. Kembali lagi, satu lagi ya. Untuk kurva yang kedua. Kita boleh close saja, kemudian kita untuk analisis yang PY. Klik kanan, analyze. Hilangkan datanya. Kita ubah lain. Oke. Iya. Jadi yang dapatkan VY sama dengan A kali T ditambah D. Di sini A-nya berarti A-nya di sini VY untuk kecepatan di kesatuan meter per sekon, sehingga di sini harus meter per sekon kuadrat, sehingga satuannya sama dengan di sebelah kiri sama dengan. Kemudian yang B juga, B ini berarti kecepatannya, kecepatan awalnya. Oke. Karena A-nya itu, A besar itu merupakan gradien ya. Berarti itu betul-betul nilai percepatan ya. Berapa nilai A-nya, A besarnya? Min 7,5. Atau sekitar negatif 8 ya? Ya, negatif. Ya, hampir lah. Hampir mendekati 9,8 ya. Sama ya Pak, karena gunakan. Ya, mestinya 9,8-an, 10 atau 9, sekian gitu ya. Ya. Bolanya sama tadi dengan yang vertikal ke atas, pakai bola tenis. Oh iya. Nggak apa-apa, tinggal di crop saja. Di copy lagi. Print screen, copy lagi. Datanya kita simpan di data yang kita punya tadi. Tinggal dipastikan. Oke. Baik. Sekarang bandingkan nilai A di atas dengan A yang di bawah. A yang didapat di atas min 3,8. 3,9. Atau hampir 4 ya. Hampir 4 ya. Negatif 4.
Yang di bawah 7,5. Itu kan dibulatkan hampir 8 ya, negatif 8. Jadi itu setengahnya yang atas ya. Oh iya, ya benar. Setengahnya dari yang bawah. Ya, setengahnya dari yang di bawah A-nya. Iya. Jadi itu setengah G maksudnya ya, yang bawah itu G, yang atas setengah G. Nah, namun karena mungkin ada faktor ini ya, hambatan udara mungkin ya, sehingga nilainya menjadi lebih kecil percepatannya. Menjadi lebih kecil, ya. Kalau masih ada waktu nanti siang, bisa dicoba lagi untuk menggunakan bola yang lain. Gitu ya. Oh iya, boleh. Coba cari dulu, Pak. Yang penting polanya sudah betul. Polanya sudah betul. Kalau yang Bapak kemarin bilang kalau yang kertas itu boleh juga ya? Coba aja kertas, mungkin ya, dicoba gitu. bisa. Ya. Mana yang mungkin mendekati secara... Ya. Tapi diremas yang sangat kencang meremasnya sehingga betul-betul kertasnya menjadi pejal, itu bulat pejal gitu ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Dipersilahkan. Baik, cukup mungkin ya kita beri aplaus untuk Ibu Septi ya. Bu Septi, terima kasih Bu Septi. Baik, luar biasa ya. Nah, kalau untuk gerak vertikal, baik ke atas atau ke bawah dan gerak parabola, itu mesti kita bandingkan dengan nilai tertentu, misalnya G gitu ya, karena itu terjadinya kan dalam pengaruh gaya gravitasi. Harapannya ya mendekati gitu ya. Tapi untuk proses mendapat rumus, walaupun masih jauh dari nilai G, seperti tadi Bu yang vertikal ke atas, siapa ya tadi lupa saya. Pakai bola tenis juga ya. Bu Anugrah, Pak. Bu Anugrah, Ya. Bu Anugrah dengan Bu Septi. Kalau untuk menentukan persamaan dapat juga bisa. Iya. Cuman kalau G-nya jauh sekali. Nilai yang sesungguhnya itu masih jauh ya. Tinggal dicoba lagi memilih benda yang memang memiliki karakter geraknya itu mendekati gitu ya. Karena kalau misalnya kita menjatuhkan parasut misalnya ya, itu sudah tidak berlaku lagi G. Karena G dikurangi gaya ke atas kan gitu ya. Gaya gravitasi dikurangi gaya ke atas dari parasut yang menahan itu ya, gesekan udara kan gitu ya, dan seterusnya. Baik, oh iya Ibu, ini sudah lewat ya kita untuk pikon sesi pagi ini, sudah jam 10.38 ya. Sebaiknya kita beralih ke link berikutnya ya, Ibu-ibu semua ya. Kita akhiri saja untuk sesi pagi, segera kita masuk ke link untuk sesi siang. Kita nanti berakhir di jam 12 WIT ya, untuk sesi yang keduanya. Sesi ketiga nanti gabung lagi jam 13 nanti ya, jam 13. Jadi sekarang kita gabung dulu di sesi siang.